Siapakah orang-orang Mongol? Dalam khazanah sejarah dunia tercatat bahwasanya bangsa Mongol mulai muncul pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13 Masehi. Pada mulanya orang-orang Mongol adalah sekumpulan masyarakat nomaden yang mendiami daerah hutan Siberia dan Mongolia luar. Mereka menempati daerah antar gurun pasir Gobi dan Danau Baikal di ujung utara negeri Tiongkok. Mereka hidup sebagai pengembara dan tinggal di perkemahan. Selain itu, bangsa Mongol juga pernah menjajah kaum muslimin. Tapi setelahnya, beberapa suku dari Mongol tersebut akhirnya masuk Islam. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah kekejaman orang Mongol terhadap Islam dan masuk Islamnya kaum Mongol. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kehidupan orang-orang Mongol dikenal dengan kehidupan barbar mereka dan tidak mengenal kebersihan dan memakan semua daging binatang. Mereka menyembah matahari di saat terbit, dan ada pula yang menganut cabang Nestoria dan Samania yang mempertahankan kepercayaan kuno terhadap kesucian berbagai peristiwa dan benda alam. Selain itu, sungai, mata air, guntur, api, dan lain-lain mereka anggap sebagai ruh-ruh suci, sementara kekuatan tertingginya adalah langit biru dan Kok Tenger. Nah, kata Tatar dalam sejarah Mongol adalah sebutan untuk suku Mongol, Turk, Uighur, Seljuk, dan suku lainnya yang menghuni area Gurun Gobi. Jadi, Tatar itu lebih luas cakupannya dibanding Mongol. Namun, kata Mongol juga sering digunakan untuk menyebut suku-suku tersebut apabila ditinjau dari wilayah kekuasaan Genghis Khan yang meliputi suku-suku tersebut. Di sisi lain, orang-orang Mongol juga dikenal pemberani, sabar, dan kuat menahan rasa sakit ketika diintimidasi oleh musuh. Sama seperti orang-orang Arab, Mongol pun menganut paham tribalisme, yaitu kesukuan yang sangat kental. Mereka sangat patuh dan menjunjung tinggi kepala suku mereka. Dan para sejarawan Arab sering menyebut mereka dengan orang-orang Tartar. Memang demikianlah, orang-orang Mongol ini memang satu anak rumpun dengan bangsa Tartar. Kemudian Genghis Khan, leluhur dari bangsa Mongol. Genghis Khan adalah tokoh sentral dalam sepak terjang perjalanan sejarah bangsa Mongol, dan berkat kepemimpinannya, bangsa Mongol yang awalnya hanyalah orang-orang sabana yang tidak mengenal dan dikenal oleh peradaban luar, kemudian menjadi bangsa penakluk yang disiplin dan memiliki keterampilan perang yang sangat diperhitungkan. Ia lahir pada tahun 1162 Masehi di wilayah Daelion, Buldaga, Mongolia. Ia merupakan anak dari seorang kepala suku yang bernama Isyujayi, dan nama kecilnya adalah Temujin yang berarti besi atau baja yang kuat. Kehidupan Temujin cukup keras, dan hal ini tentu saja berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Saat berumur 13 tahun, terjadi perselisihan dan perpecahan di dalam suku Kiat. Keluarga Temujin pun menjadi tawanan perang. Dari sinilah kemudian dia bangkit dan menjadi seseorang yang memiliki karakter yang keras dan kuat. Ia menggantikan ayahnya sebagai kepala suku saat berusia 13 tahun. Nah, awal kepemimpinannya tersebut dimulai dengan tantangan berat, yaitu mempersatukan suku-suku Mongol yang terpecah-pecah. Setelah orang-orang Mongol bersatu, ia berhasil memimpin rakyatnya menaklukkan beberapa daerah di sekitar wilayah Cina. Dan kemudian pada tahun 1211 Masehi, Genghis Khan dan pasukannya yang berjumlah 100.000 prajurit yang ia bagi menjadi 10 kelompok berangkat menuju Cina untuk menaklukkan daerah tersebut. Mereka membuka kemenangan dengan berhasil menaklukkan wilayah Sisia. Kemudian ekspansi dilanjutkan menuju Beijing yang sedang diperintah oleh dinasti Jin pada tahun 1214 Masehi. Mereka mengepung Beijing yang memiliki tembok pertahanan terkokoh di masa itu. Dengan pengepungan yang semakin ketat dan menyulitkan, akhirnya Kaisar Jin menyerah dan bersedia menjadi negara koloni Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Dan Kaisar Jin menyerahkan seorang putri untuk diperistri Genghis Khan, serta 500 bocah laki-laki dan perempuan, 3.000 kuda, dan 10.000 gulungan sutra. Nah, yang menjadi perhatian dari penaklukan Genghis Khan bukan hanya kekejamannya dalam berperang, yang memanfaatkan para tawanan sebagai tameng pelindung di saat menyerang, tapi juga bagaimana ia menaklukkan dengan menebarkan sebuah teror yang sangat menakutkan. Apabila sebuah negeri menyerah, maka ia akan meminta upeti dan negeri tersebut harus bersedia menjadi wilayah koloni yang harus menaati perintah-perintahnya. Namun apabila sebuah negeri ditaklukkan dengan cara berperang, maka ia akan membantai semua orang yang ada di dalam negeri tersebut, meskipun mereka adalah warga sipil, bahkan wanita dan juga anak-anak. Sebagai contoh adalah penyerangan terhadap wilayah Khawarizm. Lebih dari 2,5 juta jiwa dibantai oleh pasukan-pasukannya. Kemudian ekspansi ke kerajaan Islam oleh bangsa Mongol. Nah, kisah ekspansi bangsa Mongol ini ke kerajaan-kerajaan Islam adalah sebuah kisah pilu yang begitu mengerikan. Salah seorang sejarawan ketika hendak mengisahkan ekspansi Mongol ke wilayah Islam, ia mengatakan, belum pernah ada sebelumnya sebuah budaya yang menggunakan kekuatan untuk membinasakan seperti bangsa Mongol. Dan belum pernah sebelumnya sebuah budaya menderita sebagaimana yang tak lama lagi akan diderita dunia muslim.
Nah, sebelumnya kabar tentang jatuhnya Beijing ke tangan Mongol sempat terdengar oleh seseorang duta dari Khawarizm. Dari situ, ia pun merasakan keheranan yang sangat. Bagaimana bisa kota yang sangat hebat dan terlindungi dengan sangat baik telah jatuh ke tangan kaum yang semata-mata adalah pengembara. Ia mengabarkan bahwa tulang belulang orang-orang yang dibantai telah membentuk gunungan-gunungan dan tanahnya berminyak karena lemak-lemak dari jasad-jasad tersebut. Ia bahkan membenarkan sebuah cerita gila yang mengatakan bahwa 60.000 gadis menjatuhkan diri dari atas tembok demi menghindarkan diri jatuh ke tangan orang-orang Mongol. Dan sebentar lagi bangsa Mongol akan masuk ke wilayah Islam dan menorehkan kengerian yang lebih dari apa yang terjadi sebelumnya. Nah, ada beberapa alasan yang ditengarai menjadi latar belakang Genghis Khan mengekspansi negeri-negeri Islam. Pertama, alasan yang terpenting melebihi segalanya adalah penaklukan tersebut merupakan takdir yang diberikan oleh langit kepada dirinya tanpa disertai alasan yang jelas. Sementara penghancuran adalah hanya masalah strategi dan pembantaian adalah ekses dari peperangan. Nah, kedua, masalah ideologi. Orang-orang Mongol ini termasuk Genghis Khan adalah penganut ajaran Samaniyah yang mempertahankan kepercayaan kuno terhadap kesucian berbagai peristiwa dan benda alam, diantaranya air, api, hujan, dan petir. Sementara umat Islam menggunakan benda-benda suci tersebut, dalam hal ini air, sebagai perantara dalam ritual ibadah, dan Islam pun memerangi keyakinan paganisme dan animisme yang masih dipercaya oleh orang-orang Mongol tersebut. Dan karena itu, hal ini turut memotivasi bangsa Mongol untuk memerangi Islam. Ketiga, penyerangan dilatar belakangi keinginan untuk membalas dendam. Nah, menurut sejarawan Barat, Genghis Khan pernah mengutus delegasi dagangannya ke kerajaan Khawarizm. Lalu, Shah Muhammad sebagai penguasa Khawarizm menilai delegasi tersebut sebagai mata-mata dan membunuh mereka semua. Nah, Shah Muhammad khawatir tentang sifat barbar dan kekejaman orang-orang Mongol seperti kabar yang ia terima melalui dutanya. Kemudian alasan lainnya lagi, sementara menurut sumber lainnya, perselisihan tersebut terjadi karena orang-orang Mongol yang masih liar dan biadab belum pernah mengenal dunia luar kecuali di era Genghis Khan, merampok dan menyiksa 3 pedagang kain muslim dari Bukhara pada tahun 1212 Masehi. Lalu orang-orang Mongol tersebut tertarik untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi dari orang-orang muslim tersebut. Nah, mereka pun akhirnya mengutus 150 orang dari kalangan mereka ke wilayah teritorial muslim. Mengetahui kedatangan orang-orang Mongol ini, Gubernur Ghayar Khan menangkap dan mengkisos mereka semua. Namun satu orang berhasil meloloskan diri dan mengabarkan peristiwa di Utrar ini hingga sampai kepada Genghis Khan. Dan pada tahun 1219 Masehi, Genghis Khan pun akhirnya membawa 200.000 pasukannya bergerak ke barat melalui Transoxiana. Ia berhasil menduduki kota-kota yang makmur seperti Bukhara, Samarkand, dan membunuh semua penduduknya sebagai pembalasan dendam tersebut. Kemudian mereka berangkat ke kota-kota lainnya hingga korban tewas mencapai angka 2,5 juta jiwa lebih dari kaum muslimin dan kaum lainnya yang berada di daerah kaum muslimin. Dan inilah awal mula penderitaan umat Islam disebabkan oleh invasi orang-orang Mongol. Lalu kemudian masuk Islamnya anggota-anggota suku Mongol. Mungkin orang-orang bertanya, apa yang ditinggalkan bangsa Mongol selain menghancurkan dan melakukan pembantaian? Apa yang terjadi pada mereka setelah tragedi Baghdad dan perang Ain Jalut? Nah, setelah 35 tahun masuk wilayah Islam dan berinteraksi dengan kaum muslimin, orang-orang Mongol kemudian mulai tertarik dengan agama Islam. Bahkan tidak sampai 50 tahun, mayoritas dari mereka telah memeluk agama yang mulia ini. Mongol pun terbagi menjadi Mongol Muslim dan Mongol Paganis, yaitu penyembah berhala. Mereka korbankan persaudaraan sesuku demi membela agama ini. Meskipun telah menjadi muslim, tapi ada sifat-sifat asli bangsa Mongol yang tidak hilang, baik kepercayaan maupun karakter. Memang Islam telah merubah mereka, tapi perubahan itu tidak terjadi menyeluruh seperti generasi awal Islam dulu. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Orang-orang Mongol telah memberikan sumbangsi besar dalam peradaban Islam. Bahkan apa yang mereka lakukan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak terulang lagi di masa setelahnya. Wilayah-wilayah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam. Dan dari ujung timur hingga perbatasan provinsi-provinsi Arab dan batas-batas Eropa pun menjadi wilayah Islam. Kemudian, pembagian daulah Mongol. Nah, dahulu Genghis Khan menginvasi banyak wilayah hingga kerajaannya memiliki wilayah yang sangat luas. Ia membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya dan istri pertama. Mereka adalah putra tertua, Jochi, menguasai wilayah Rusia, Khawarizm, Kaukasus, dan Bulgaria. Kemudian anak keduanya, Chagatai, menguasai wilayah-wilayah Uighur, Turkmenistan Barat, dan negeri-negeri seberang sungai.
Kemudian anak ketiga, Tolu, menguasai wilayah Khurasan, Persia, wilayah-wilayah Asia Kecil, dan sebagian wilayah Arab. Dan anak keempat, Ogedei, menguasai wilayah Mongol, Tiongkok, Turkmenistan Timur, dan wilayah-wilayah kekuasaan Genghis Khan di sebelah timur. Lalu untuk tersebarnya Islam di tengah masyarakat Tatar, tak terbayangkan sebelumnya tiba-tiba dakwah Islam pun menyebar begitu saja di tengah-tengah Mongol yang terkenal anggota-anggotanya yang sangat barbar. Nah, di sisi lain dakwah Islam ini masuk ke hati mereka tanpa tombak-tombak dan pedang-pedang, juga tanpa perebutan kekuasaan. Begitulah kemuliaan agama ini pun dikenal oleh musuh-musuhnya, menyentuh hati-hati mereka, menunduk ruh raga yang telah mengalahkan kaum muslimin sebelumnya. Dan ketertarikan masyarakat Mongol terhadap Islam ini memang terbilang unik, karena sebelumnya mereka menyerang dan menyebar bagaikan hama belalang di suatu perkebunan, merusak dan menghancurkan, tapi tiba-tiba akhirnya mereka menjadi saudara dan tunduk dengan petuah para ulama dan menjadi umat muslim. Nah, di sisi lain, Thomas Walker Allnort, seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris, juga merasakan keheranannya. Dalam bukunya The Piercing of Islam, ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk itu, sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam. Mereka mengalahkan tantangan besar dan melewati ujian yang sulit dalam berdakwah. Dalam hal ini, Arnold pun takjub bagaimana bisa pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen dalam menarik hati penguasa Mongol yang barbar dan ganas. Padahal Islam adalah musuh Mongol sebelumnya. Ditambah lagi bangsa Mongol, mereka memiliki hati yang keras, yang sebelumnya tertutup tidak menerima keyakinan kecuali Shamanisme. Dan sebelumnya, nasib para ulama Islam adalah dibunuh atau ditawan oleh bangsa Mongol jika memeranginya. Nah, Genghis Khan memerintahkan hukuman mati pada bagi siapa saja yang menyembelih hewan seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga masa Kubilai Khan. Dan kaisar Mongol di dinasti Ilkhan, yaitu Arogun Khan, yaitu pada 1284 sampai 1291, juga melakukan penyiksaan terhadap umat muslim di negeri mereka. Tentu masuknya sejumlah besar bangsa Mongol ke agama Islam adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Wilayah mereka yang luas pun menjadi wilayah Islam. Dan pelajaran dari hal ini adalah hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hari ini orang yang membenci, esok hari ia sangat mencintai, dan sebaliknya, hari ini membela, besok menjadi pencela. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menetapkan hati kita di atas agamanya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah suku Mongol terhadap Islam dan masuk Islamnya kaum Mongol. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.